Obrolan santai, salah satu program yang memberikan inspirasi, motivasi, serta hiburan buat kalian yang saat ini lagi butuh hiburan. Dengan bahasa yang santai, suasana santai, semua kami kemas dalam program Obrolan Santai. Oh iya, jangan lupa pakai masker ya. Selamat menonton. Jangan lupa subscribe Abai Purnapati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abai Purnapati dalam program Obrolan Santai. Nah, kali ini saya bersama dengan Bang Ijan Blues, salah satu bisa dibilang musisi legendaris di Kota Palu. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kesehatan? Alhamdulillah sampai saat ini aman-aman sehat walafiat ya. Jadi mana kesehatan juga ini? Alhamdulillah Apa ini? sehat-sehat. Berbicara tentang musik ini, Ya, ada nggak dampak pandemik saat ini terkait musisi di Kota Palu? kalau untuk sangat dampaknya itu sangat besar sekali ya. Jadi awalnya sebelum pandemi kan kafe-kafe kan ramai dibuka. Jadi anak-anak juga teman-teman musisi juga itu aktif ya. Continue mereka main di setiap kafe reguler ya. Kadang ada yang seminggu 2 kali, seminggu juga sampai 3 kali. Tapi ketika di saat pandemi ini kan semua berubah drastis, kondisi ekonomi betul-betul sudah sangat tertekan. Ya, kalau misalkan para seniman musik tadi itu masih memiliki kegiatan atau aktivitas yang lain yang bisa menghasilkan income bagi kehidupan mereka, saya pikir mau apa. Tapi bagaimana dengan musisi-musisi yang memang selama ini memang mereka itu menggantungkan kehidupan mereka dengan bernyanyi atau bermain musik. Nah ini yang sangat prihatin sekali. Saya pribadi juga kan tahu ya perasaan itu dengan kondisi pandemi seperti ini, tempat main ditutup, semua akses kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hiburan musik itu sudah tidak ada lagi sementara ini, atau nggak tahu kapan lah yang berakhir. Jadi Sudah berapa lama nih, Bang? Bang Ijan ini berkecimpung di dunia musik. Mungkin teman-teman perlu tahu juga ya. Oh iya, cukup lama. Dulu belajar musik itu dari kelas 4 SD, kelas 4-5. Dulu pertama-tama main musik itu saya masih ingat lagu ini, lagu Julius Sitanggang itu yang pernah kita latihan dulu kan. Saat itu Julius Sitanggang itu ada di tahun itu ada lagi booming ya sebagai album berlaris anak-anak saat itu. Nah, otomatis di umur kelas 4, kelas 5 SD itu kita kan terinspirasi dengan si Julius Sitanggang ini. Makanya kita coba belajar musik. Saya teringat gitar yang pertama itu dibelikan oleh om saya, kebetulan beliau di Surabaya, sampai saat ini di Surabaya. Itu dikirimkan lah, waktu itu bukan dikirim, kebetulan beliau datang ke Palu. Nah, dia serahkan lah itu gitar akustik pertama. Nah, disitulah saya juga beliau ajar, karena kebetulan di Kelurahan Boyoge ini kita dari dulu memang dikenal sebagai kampung musisi. Jadi kenapa disebut kampung musisi? Karena memang ini bukan hanya cerita lagi, memang sudah bertahun-tahun kita memang budaya kita di Kelurahan Boyoge ini, khususnya anak-anak mudanya itu, kegiatan kita itu kalau bukan main musik, main bola. Oh gitu ya. Iya, jadi mungkin karena dalam hubungan sosial itu antara bertetangga, tadinya mungkin nggak tahu main bola, karena sering sore anak-anak latihan dan orang-orang tuanya support sekali itu. Orang tua support, bahkan menyuruh ayo main bola, harus main bola. Ada juga yang main musik. Jadi kita 2 kegiatan dulu di zaman saya dulu.
Kalau bukan main bola, main musik. Ada juga yang dia bisa main bola, dia bisa main musik. Ya, ada. Teman-teman di sini ada yang bisa main bola, main musik juga. Nah, cuman seiring waktu kami juga kan pada akhirnya saya fokus. Saya juga pernah main bola dulu, malah penjaga gawang lagi masih kecil. Nah, cuman kan lebih fokus di musik. Nah itulah. Jadi hampir semua RT ini, kurang lebih 12 RT di Kelurahan Doyogo ini kalau nggak salah saya, itu hampir semua ada generasi-generasi yang bisa nonton musik. Dan itu bisa diuji coba itu. Dulu pernah ada teman uji coba itu. Seperti itu kira-kira gambaran tentang kampung kami ini disebut dengan kampung musisi. Jadi dari generasi sampai hari ini anak saya ikut lagi semua musisi. Tetangga-tetangga ini bisa semua. Berbicara tentang musik, tentunya saya dengar kita di Altar juga sebelum kita buat video ini. Ternyata abang banyak ciptakan lagu. Ya, Sudah berapa karya yang dibuat ini selama ini? kalau karya memang saya sendiri pribadi tidak terlalu berfokus untuk komersil selama ini ya. Belum fokus untuk komersil, kita belum cetak, belum kita jual, dan kita fokus di situ selama ini belum di situ. Jadi saya pribadi buat karya itu kita rekam, kemudian ya kalau jualnya juga itu hanya bersifat ini saja, bersifat parsial saja, tidak kolektif, harus ini harus cari lagi apa namanya studio besar kemudian kita cetak, tidak seperti itu. Cuman apa namanya swadaya sendiri saja lah. Ada bantuan-bantuan pemerintah juga ada untuk mendukung itu, cuman kita belum terlalu ke arah komersil yang fokus. Ya. Sudah puluhan lagu juga. Puluhan lagu. Tadi juga kita sempat berbincang dulu. Ternyata saat ini abang lagi buat salah satu musik yang menggambarkan seorang tokoh yang saat ini lagi duduk di Senayan. Ibu Sakinah Al-Jufri. Oh iya. Anggota DPR RI dari fraksi PKS. Mungkin bisa diceritakan sedikit makna dari lagu itu dan kenapa bisa tercipta lagu itu. Jadi yang pertama saya tertarik itu membuat lagu itu. Ada ide tiba-tiba mau ingin membuat lagu itu karena yang mungkin secara emosional ya, secara emosional saya aktif di pengajian Majelis Zikir Al-Khairat sekarang ini bersama Habib Idrus bin Abdillah Al-Jufri. Jadi ketika Umi selaku keluarga besar Al-Khairat yang lahir dari Al-Khairat dan lahir dari Sulawesi Tengah untuk mau pilih Sulawesi Tengah di DPR pusat, sehingga saya timbul ide saya coba hubungi Umi lah, mudah-mudahan Umi bersedia kan untuk buat lagu itu. Saya kirim contohnya ke Umi dan Umi bersedia, alhamdulillah Umi bersedia dan sudah. Ya karena itu alasan pertama. Alasan kedua adalah karena anak-anak ini kan, teman-teman ini kan lagi PPKM, jadi nggak ada aktivitas mereka kan. Maka saya sampaikan dengan anggota-anggota saya, teman-teman di lembaga seni musik kontemporer ini, ini ada job ini, ada job buat lagu. Saya semua buat lagunya, saya yang buat. Kemudian saya mengarahkan mereka, ini buat seperti ini warna musiknya, pengisiannya ini pakai 2 orang perempuan, jadi pengisiannya bagi-bagi suaranya di sini. Jadi saya arahkan semua seperti itu. Mereka yang kerjakan semua. Atau mungkin bisa didengarkan sedikit mungkin refnya. Oh iya, memang sebenarnya ini saya sudah sampaikan dengan Umi bahwa ini masih overcore sebenarnya, tapi bolehlah untuk Di refnya saja, supaya Ini teman-teman di rumah penasaran juga. bisa penasaran ini.
Ya cukup saja itu supaya biar yang masyarakat mau tahu yang mana ini kan, Iya, iya, iya. penasaran biarlah. Tapi akan di-launching. makna lagunya itu menceritakan seperti apa itu? Ini yang Biasa. menarik ini Bang Abai. Jadi saya terinspirasi karena saya membuat latar belakang lagu ini terinspirasi dengan perjuangan guru tua. Kebetulan beliau kan sudah cicit ya, dari guru tua, ya, panutan kita di Sulawesi Tengah ini. Saya mengambil filosofi perjuangan Ustadz tua, guru tua dalam membangun al-khairat itu. Keikhlasan beliau, kemudian militansi beliau, dan beliau itu manusia paling berbagi. Gitu. Jadi di lagu itu saya mengambil 3 filosofi dalam dalam lagu itu. Filosofinya adalah ikhlas, kemudian militan, harus militan, kemudian berbagi. Ini lagu filosofi perjuangan dari Ustadz tua, itu filosofi yang saya ambil. Nah kemudian di setiap syair itu saya buat makna menceritakan tentang jati diri Umi Sakinah ini. Jadi setiap kata itu, setiap bait itu mengartikan siapa sebenarnya Umi Sakinah ini. Nah, itu. Jadi sehingga nanti ke depan itu insya Allah lagu itu merupakan representasi dari Ibu Sakinah yang berbicara tentang diri beliau ke masyarakat, dan insya Allah perjuangan beliau nanti ke depan bisa diapresiasi masyarakat di Sulawesi Tengah khususnya ya, bahwa memang dengan niatan ikhlas beliau mencintai Sulawesi Tengah, masyarakat Sulawesi Tengah, kemudian dengan militan beliau untuk memberikan semacam karena beliau jadi anggota perwakilan rakyat masyarakat Sulawesi Tengah, beliau militan memperjuangkan nilai-nilai, kemudian kemaslahatan masyarakat Sulawesi Tengah, dan beliau juga selalu berbagi dengan berbagai program-program beliau secara kelembagaan maupun berbagi secara pribadi, secara kemanusiaan kepada masyarakat Sulawesi Tengah. Saya pikir itu. Oke, terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Semoga video ini bermanfaat. Ini juga insya Allah bisa menginspirasi seluruh musisi-musisi di Sulawesi Tengah. Amin. Supaya kedepannya kita tidak perlu lagi patah semangat dengan keadaan ini. Ya, Jadi berkaryalah sebisa kita. Oke, saya Abai Pinopati bersama Bang Jemlus pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.